Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita yang sekarang menjabat sebagai Presiden PKS, tentunya kita doakan beliau sehat walafiat dan panjang umur. Bapak Ustadz Ahmad Sayhu beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak PJ, Pak Dani, PJ Bupati yang sudah hampir 1 tahun, kita doakan lanjut lagi. Karena 1 tahun di sini beliau fokus kerja untuk membenahi segala aspek pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Pak Ibo yang juga bertugas di Yayasan Karawang Bekasi Madani, Karawang Bekasi Madani. Yang saya hormati Bro Narji, ini katanya caleg ya nih, bener caleg nih. Bismillah. Tapi dapilnya Jateng 8, Pemalang, 10, Pemalang, Batang dan Pekalongan. Katanya istri orang sana nih, insya Allah bisa terpilih dan amanah saat nanti menjadi anggota legislatif kita. Amin. Yang saya hormati Ibu Erma, Ibu Erni, mohon maaf, yang juga nanti rencananya kita banyak kolaborasi ya Bu Erni, kemarin banyak membantu di Jakarta, sekarang akan maju lagi di Jakarta 3 ya. Betul ya Pak Presiden ya? Insya Allah terpilih, amin. Bunda Lasmi, saya juga rindu, kangen. Alhamdulillah ketemu lagi Bunda, lagi ketemu di rumah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan sama Pak Ustadz Presiden ke Wong Kito Kalo di Palembang. Makan pempek pakai cuko, pacak cuko. Dan juga Bunda kita yang akan juga maju di Sumsel, ini sepupunya rumahnya, sepupunya deputi kami bidang industri dan investasi, Bu Rizky Andayani. Semoga juga terpilih Bunda kita, Pak Bara, Dr. Iqbal, Pak Iwan, dan semua yang hadir di sini. Yang saya hormati Kang Dede, ketua kita. Mana tadi Kang Dede? Itu dia Kang Dede. Insya Allah yang menjadi harapan bisa terkabulkan. Amin. Pergi berkunjung ke Karawang Bekasi. Orang apa? Pergi berkunjung ke Karawang Bekasi. Luangkan waktu bertemu para pedagang. Kami mengajak seluruh yang hadir di sini, mari bangkitkan ekonomi kita itu lebih cemerlang. Bapak Awang dari Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan semua yang hadir di sini, juga dari DPRD, para aktivis komunitas disabilitas tunanetra, teman-teman media, ibu-ibu, mana suaranya nih ibu-ibu? Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Dompetnya sehat nggak? Belum ya, sebentar, sabar. Ya, syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul, insya Allah di hari yang penuh berkah ini, amin. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menangkap pesan yang tadi Pak Dede sampaikan.
bahwa kita butuh kepemimpinan masa depan yang bisa berjuang dengan asas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita memajukan seluruh kekayaan alam dan kekayaan sumber daya lainnya untuk kemajuan bangsa kita. Betul atau betul? Betul. Nah, sekarang ini kalau kita lihat masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan. Salah satunya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini bertumbuh dengan sangat luar biasa. Di tahun 2045 Indonesia akan masuk periode Indonesia Emas. Indonesia Emas ini di mana Indonesia bergabung menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang akan menjadi lokomotif itu adalah ekonomi kreatif. Dan ada satu pengusaha muslim yang masuk di 10 besar orang-orang tersukses di Indonesia, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Bisnisnya itu adalah ekonomi kreatif. Bisnisnya adalah media, bisnisnya itu adalah berkaitan dengan ekonomi digital. Dialah yang berhasil menangkap peluang tersebut. Nah, saya ingin mendorong lebih banyak para pelaku ekonomi kreatif yang hadir di sini untuk mengambil peluang, mengambil kesempatan, mencetak ruang-ruang agar semua menjadi pemenang. Siap semua? Siap. Tapi, Allahu nah, yang menurut saya penting adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi milenial dan generasi Z sekarang itu 55%, termasuk juga di komunitas tunanetra. Karena tadi yang Mbak Bara sampaikan itu betul. Kita melihat waktu saya tugas di DKI, tugas dari dinas sosial ini nggak bisa mencukupi, karena semakin banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu kita harus memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja, kesempatan kerja. Siapa yang menciptakan lapangan kerja? Mohon maaf Pak PJ dan Ibu, bukan industri-industri besar yang ada di sini, tapi 97% lapangan kerja itu siapa yang menciptakan? Kira-kira siapa? UMKM. 97% lapangan kerja di Indonesia diciptakan oleh UMKM. Jadi siapa pahlawan ekonomi kita? UMKM kita. Nah, inilah kita harus berpihak. Tadi sesuai dengan harapan dari Kang Dede, pemimpin yang berpihak kepada UMKM. Karena dengan UMKM ini terbukalah lapangan kerja. Semua di Indonesia saya sudah keliling. Kalau ditanya nyari kerja sekarang gampang atau susah? Susah atau susah banget? Kuncinya adalah berdayakan UMKM. Begitu mereka berdaya UMKM-nya naik kelas. Dari kecil jadi menengah, menengah jadi besar, besar menjadi industri yang bisa lebih memperkuat ekonomi kita. Kalau tunanetra, selain tadi kelebihan-kelebihan yang Ustadz saya sampaikan, saya punya teman yang memulai BPO. Apa itu BPO? Business Processing Outsourcing. Siapa tulang punggungnya? Tulang punggungnya adalah komunitas tunanetra. Kerja mereka adalah menjawab telepon dari seluruh dunia, dipusatkan di India dan di Filipina, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh para konsumen-konsumen dunia di bidang kesehatan, pendidikan, dan berkaitan juga dengan ekonomi kreatif. Kenapa teman-teman komunitas tunanetra ini juga sangat hebat dalam BPO? Karena mereka terbiasa untuk mengartikulasikan tanpa harus melihat. Nah, inilah ternyata kelebihan-kelebihan dari teman-teman komunitas tunanetra. Tapi saya belum menemukan ada pengusaha yang besar yang mengembangkan bisnis processing outsourcing di Indonesia. Semuanya masih dimakan oleh India, Filipina, dan sekarang Bangladesh. Saya ingin mungkin nanti dengan Bang Bara kita melihat peluang supaya selain daripada ahli pikir, ahli reparasi yang lain, dan juga beberapa keterampilan yang dimiliki oleh para tunanetra ini, kita bisa membangun suatu industri yang besar. Saya juga melihat bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi daya tarik
yang berkembang luar biasa. Indonesia sekarang mengalahkan tetangga-tetangga kita, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dari segi indeks pariwisata. Dalam 2 tahun terakhir Indonesia meroket naik 12 peringkat dan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru. Takbir. Nah, 2024 target kita adalah menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru dengan berbagai program. Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan beberapa program yang akan kita sandingkan dengan Yayasan Karawang Bekasi Madani, juga dengan Bina Ummah yang dipimpin oleh Bang Bara. Nanti kita akan cari yang cocok untuk rekan-rekan komunitas tunanetra. Satu lagi yang menjadi masalah, apalagi menjelang Lebaran, saya selalu dapat keluhan. Kemarin safari Ramadan di Sumatera Barat, di Jawa Barat, besok akan ke Aceh, adalah harga-harga bahan pokok yang semakin meningkat di bulan Ramadan. Betul atau betul? Harga-harga di Bekasi sini turun atau naik? Apa aja yang naik di sini? Oh, cabai, gula. Nah ini Pak PJ, ini semua kita dengar merupakan masukan bagi kita dan kita harus turut. Saya melihat bahwa diberikannya kita amanah untuk menduduki posisi di pemerintahan ini harus mendengar keluhan daripada masyarakat kita. Kami memiliki beberapa program, harapannya bisa menyelesaikan sisi daripada pasokan, sisi daripada lancarnya rantai distribusi, sehingga petaninya itu bisa sejahtera, pedagangnya itu bisa makmur, dan konsumennya itu tidak terbebani. Insya Allah beberapa program kita bisa kita eksekusi dengan baik menuju 2024, sehingga insya Allah harga-harga bahan pokok ini kita akan terjangkau ke depan. Amin. Terakhir,